Lah ngomong-ngomong, ketika Pak Tugiman ini kan sudah resmi jadi capres. Iya. Nah, ini kan dulu sempat ada yang ngomong kalau Pak Tugiman jadi capres, dia itu akan mundur. Ini bener nggak ya? Siapa itu yang ngomong itu? Ya ada gitu loh. Oh, itu yang Pak alat rumah pertanian itu toh? Ya, itu. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga. Nah, kosong-kosong Pak mantan RT. Sama-sama. Kamu itu sebagai anak muda kan banyak salahnya kepada orang tua. Loh, yang banyak salahnya itu biasanya usianya yang lebih tua gitu loh. Karena lebih panjang hidupnya, betul. buatnya salah lebih banyak. Betul, ya. begitu. Ya, nggak apa-apa. Kamu kan salahnya akselerasi. Ini kesalahan apa sekolah? Akselerasi. Ini jadi lebih banyak. Ngomong-ngomong mengenai Lebaran, Pak mantan Iya. RT. Kue Lebaran yang namanya seperti penyanyi dangdut. Kue Lebaran apa itu? Ada. Oh, itu kupat irama. Tidak, bukan. Kue Lebaran yang namanya sama seperti penyanyi dangdut. Nasar. Kue nasar. Nastar. Nastar. Iya. Nastar. Tapi ada loh Apa? yang yang ada di itu suguhan di Lebaran itu. Namanya seperti bapakmu ada. Siapa? Loh. Apa? Ada Kacang Bambang. Kacang bawang. Kacang bawang. Ini ngomong-ngomong Lebaran. Kemarin itu kan Pak Tugiman baru saja open house. Oh iya Di negara Indonesia. Oh iya di negara Indonesia itu. Kita kan di negara Kopaja. Iya negara kita itu aneh kok pajak. Pak Tugiman. Pak Tugiman itu kan sekarang sudah resmi dicalonkan oleh paguyubannya, oleh parpolnya, ya dah, dicalonkan sebagai calon presiden. Wah, kemarin pas Lebaran itu mengadakan open house. Oh, berarti open house itu istilahnya bedah rumah itu ya? Lah kan house-nya di open. Bukan. Atau house-nya dipanggang. Open house. Open house itu rumahnya dibuka untuk semua kalangan masyarakat. Oh. Gitu loh maksudnya. Jadi itu nggak ada pintunya juga rumahnya. Maksudnya semua teman, handai tolan, kerabat, tetangga, saudara, siapapun boleh bersilaturahmi. Wah iya, itu bahwa menunjukkan kepopulerannya sih Pak Tugiman ini. Loh, walaupun Pak Tugiman ini menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Iya. Ada yang menarik saat open house itu. Oh, kuda mesti. Menarik dokar. Bukan, maksudnya kan berjubel itu. Yang datang itu iya, karena iya. saking pengen ketemu Pak Tugiman dan halal bihalal. Ada sosok orang yang sepuh, Mbah Sariem. Siapa itu Mbah Sariem? Ini katanya orang yang baik hati gitu loh. Dan Pak Tugiman pun juga ingat akan jasa-jasanya beliau. Walaupun Pak Tugiman sekarang sudah mau jadi calon presiden, juga sudah menjadi gubernur, tapi masih ingat sama orang tua, sama tetangga-tetangga yang dulu. Dan juga ada Bapak Ngadimin, adiknya Pak Ngadi Plus. Ngadimin itu bukan adiknya, Apa? itu lawannya sama Pak Ngadi Plus. Pak Ngadimin ini kan teman SD-nya. Oh, teman itu SD-nya. Juga ingat Pak Tugiman atau Pak Ganjar. Waktu datang itu tetap disambut dengan meriah seperti layaknya teman yang dahulu gitu. Betul. Lah kamu aja dengan teman SMA nggak ingat. Loh, saya itu bukannya nggak ingat, karena wajah mereka itu serasa berubah gitu loh. Oh, mereka itu jadi orang kaya-kaya, saya tetap saja. Jangan seperti itu. Memang kalau Lebaran, istilahnya di keluarga itu orang-orang kaya itu keluarga yang kaya maksudnya itu selalu dinomor-satukan seperti raja dan ratu. Iya, betul. Kalau orang yang miskin itu paling disuruh cuci piring, cuci gelas. Lah itu kalau di keluarga lain, keluarga saya itu enggak. Semuanya sama rasa, sama rata.
gitu. Jadi nggak membeda-bedakan. Semuanya cuci piring. Semua cuci piring. Miskin semua. Saya kira keluargamu itu keluarga isang-isang. Nggak dibeda-bedakan. Waktu di itu open house di Tawangmangu itu, tempat kelahirannya Pak Tugiman itu. Bayangkan, itu acara open house itu dimulai jam 8 pagi sampai jam 15 sore. Itu Pak Tugiman itu nyalami nggak Berhenti-berhenti. berhenti, dia tetap berdiri dari jam 8 sampai jam 15 itu loh. Lah iya, maka Wah, itu. dia tetap semangat menyambut warga yang datang. Sekitar 6.000 kali salaman dia itu. Atau seandainya salaman itu memakai metode lain begitu nggak? Bagaimana? Bisa nggak? Ya mungkin dicetak MMT seperti kita inilah salaman gitu. Ya, tapi itu namanya apa ya? Wujud rasa senengnya dengan Pak Tugiman atau Pak Ganjar Iya, itu. semuanya datang. Lah ini ngomong-ngomong, ketika Pak Tugiman ini kan sudah resmi jadi capres. Iya. Nah, ini kan dulu sempat ada yang ngomong kalau Pak Tugiman jadi capres, dia itu akan mundur. Ini benar nggak ya? Siapa itu yang ngomong itu? Ya ada gitu loh. Oh, itu yang Pak alat rumah pertanian itu tak? Ya, itu. Lah kemarin ikut datang ke rumah nggak ya? Kira-kira dekat nggak? Ya, dia kan, mungkin open house di rumahnya sendiri. Oh iya, emang kita berdua begitu banyak tamu lah kita tutup. Nah, biasanya kalau open house terus menyediakan apa gitu. Wah, dulu memang sebelum Pak Tugiman ini resmi dicalonkan jadi capres ini, memang masih banyak yang kontra. Banyak kontra, simpang siur, bahkan dari paguyubannya sendiri, dari partainya sendiri ya kan. Banyak yang menyaksikan. Bahkan dulu waktu pertemuan di mana itu? Di Semarang. Di Semarang, ya itu malah Pak Tugiman itu tidak diundang. Loh. Ini kok seperti cerita-cerita legenda atau cerita-cerita zaman kita kecil dulu ya. Iya. So ada bawang merah, bawang putih. Oh, iya. Kleting kuning, kleting hijau, kayak gitu. Yang selalu diremehkan. Terdolimi. Wah, malah diangkat sekarang. Betul. Tetapi ciri-ciri itu kan sudah disebut sama Pak Presiden di negara Indonesia itu. Oh, iya. Sama Pak Jokowi. Berambut putih, berkerut. Keningnya. Nah, ya keningnya emang berkerut apanya? Loh, saya kan berkerut di mana-mana. Itu bukan berkerut Pak Mantan RT, kalau Pak Mantan RT. Itu nguri-nguri kebudayaan Jawa. Apa itu? Diwiru. Cuma belum disetelingkan. Iya, itu. Nah, ini waktu kemarin itu kan sempat Mas Wali. Iya. Nah, itu kan di media sosialnya rambutnya juga ikut-ikutan dibikin putih. Oh, Mas Wali di kota kelahirannya Pak Jokowi. Betul, itu rambutnya ikutan dibuat putih. Terus juga ada banyak simpatisan, relawan rambutnya juga dibikin putih. Tapi padahal oleh Ibu Ketua Paguyubannya itu, ketua partai politiknya, ketua parpolnya itu waktu pengumuman itu malah ditutup rambut putihnya pakai peci. Oh, itu karena mungkin sering melihat Kopaja. Oh, iya betul. Ikut-ikutan. Iya. Ini kenapa ya? Padahal ciri-ciri itu kan sudah sangat melekat, berambut putih. Tapi kenapa begitu waktu pelantikan itu kok dikasih peci seperti kita ini? Kalau menurut pentolan paguyubannya itu, menurut pentolan parpolnya itu supaya meningkatkan rasa spiritualitasnya. Supaya meningkatkan kedewasaannya. Religiusitasnya. Jangan seperti kita. Kenapa Pak Mantan RT? Saya kan nutupi ini cuma untuk nutupi botak. Itu bukan botak. Jangan insecure lah. Itu cuman rambutnya itu sedikit mundur. Jadi ini apa namanya, batuknya ini rodok ke belakang gitu ya. Ya, ini memang kira-kira kalau capresnya ini Pak Ganjar atau yang familiar disebut Pak Tugiman. Iya. Nanti cawapresnya siapa Pak Mantan RT? Ulah banyak nama loh disodorkan. Wah, bahkan itu Pak
ketua GP Ansor Hmm. yang sekarang jadi Pak Menterinya Pak Jokowi, yang jadi Menteri Agama itu. Iya, iya, iya. Dia itu malah mengusulkan Siapa? nama-nama. Ada Pak Erick Thohir. Oh, wah bagus itu. Wah, Bagus. bagus juga. Sama-sama mudanya. Satset. Ah. Juga Pak itu siapa itu? Sandi. Wah itu bagus juga. Kita nyebutnya dulu Pak Password. Pak Sandi Uno. Itu bagus juga. Bagus juga, muda juga. Muda. Bagus juga, ganteng Cekatan. juga. Kaya juga. Wah. Iya. Terus juga ada itu Pak Mahfud. Wow. Mahfud. Itu juga luar Mahfud. biasa. Kamu bilang Mahfud. Iya, iya. Itu bagus itu. Itu juga cekatan juga. Cekatan. Tegas. Tegas. Tahu hukum, Betul. pakarnya hukum. Wah. Baik hukum secara kenegaraan dan juga secara keagamaan. Wah, Paham sekali. Paham sekali. Pak sangat paham. Kalau paham sekali itu pahamnya cuma sekali. Oh iya, sangat paham. Paham. Juga itu dia menyebut satu nama yang jadi gubernur di Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil. Itu kan usulan dari Pak GP Ansor tadi. Juga banyak paguyuban yang lain seperti Partai P3 itu juga menyatakan mendukung. Mendukung. Tapi belum menyodorkan nama. Terus Hanura. Dia juga menyatakan mendukung. Mendukung. Nah, itu semuanya kelihatannya pada setuju. Tapi ya kita lihat saja nanti akhirnya siapa yang jadi cawapresnya. Loh, Itu. kalau katanya Pak Bambang loh ini dulu. Oh, dulu iya. loh ini Oh, loh. dulu. Apapun makanannya. Makanannya. itu berarti ini Pak mantan RT itu menyimak obrolan saya. Loh. Apapun makanannya, minumannya tetap itu gitu. Tapi kan sekarang kan malah beda ya Pak mantan RT. Loh, dia itu diangkat kok. Diangkat bagaimana? Diangkat jadi ketua pemenangan. Loh, bagus ini. Dan dulu kan sudah pernah ada relawannya, gitu kan? Para relawannya yang mendukung beliau. Nah, itu ternyata sudah mengumumkan kalau sudah ketua pemenangan, ya ketua parpol sudah mengumumkan siapa yang jadi capresnya, ya dia tentu saja mendukung. Itu relawannya itu juga luar biasa. Ya nanti harapannya kan semua berharap yang baik. Harapan itu harus baik, no. Harapan itu harus jaya. Betul. Ini Pak. Ya bis. Lah seperti ini kan baca kan ya. Iya. Komedi bapak-bapak jaya. Jaya. Ya udah Pak mantan RT, Ya. ini saya mau mendatangi open house. Oh, mau open house-nya juga? Iya. Cari-cari siapa yang masih dibuka pintunya gitu. Open saya masih saya buka. Wah, panas Pak mantan RT. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga